Untuk terdakwa Ibu Riri dan Pak Indirianto, mendengar? Dengar ya. Lalu Ibu Farida, mendengar? Halo? Ibu Farida? Ibu Farida mendengar? Halo? Jawab dong. Ayo Bu, jawab Bu. Nah. Iya yang mulia, dengar yang mulia. Dengar ya. Lalu Ibu Ina, mendengar? Dengar yang mulia. Oke. Kalau Dr. Erwin, mendengar? Halo, Dr. Erwin, mendengar? Halo, Dr. Erwin. Iya, mendengar. Mendengar. Oke, kalau mendengar semuanya kita lanjut. Tolong diperhatikan ya keterangan dari saksi. Silakan Pak. Terima kasih ya. Selamat siang. Terima kasih. Mungkin kami panggil saksi ya. Mohon dengan kami tugas. Mungkin ini. Agak keras juga Pak, biar kedengaran di sana Pak. Saudara saksi kan sudah sempat. Sekarang menjelaskan terhadap, kita mulai dari Riri dulu ya. Ya, mulai ya. Diawali dari kepemilikan dulu Pak. Pak pernah ini saksi punya apa sertifikat kerja apa lanjut ya. Saudara saksi punya orang tua, ya kan? Kemudian apakah saudara pernah diwaris atau diwariskan diberi apa bekas tanah atau sertifikat apa dulunya dari orang tua? Saya diberitahukan oleh ibu saya ketika ibu saya membeli ada beberapa aset. Ada beberapa aset. Dan memang ada beberapa nama yang adalah atas nama saya, atas nama kakak saya, dan beberapa nama itu pembelian itu terjadi dan saya Kemudian itu padanya atau pilih padanya apa ada pada saksi atau masih pada orang tua? masih pada orang tua. Masih pada orang tua. Ya. Baik, ini kan kita terkait dengan masalah terkait. Apakah saudara kenal dengan Riri sama Indirianto? Saya kenal. Kenal. Kemudian apa hubungannya orang tua saudara dengan Riri dan Indirianto? Riri dengan suaminya itu adalah orang yang istilahnya ibu saya tinggal di kosan ibu saya. Tinggal di kosan ibu Ya. saudara. Karena mereka memiliki konflik keluarga yang kemudian ibu saya tampung lah istilahnya menampung. Oke. Apakah di situ dikasih pekerjaan khusus gitu? Ya, dia diberikan berawal dari kosan itu kan memang kita semua kakak beradik sibuk. Jadi memang yang mulia jadi diberikan kepercayaan untuk dia pertama tinggal di situ, kemudian merawat kosan itu dengan istilahnya dia diberikan tempat, kemudian juga merawat tempat itu dan kemudian berkembang seiring waktu menerima uang-uang, mengkolek uang-uang dari kosan itu, kemudian bertambah lagi ke kontrakan-kontrakan. Jadi kepercayaan ibu saya pelan-pelan menambah. Oke. Kemudian apakah saksi dan keluarga yang lainnya mengetahui itu gitu? Diberitahukan bahwa orang tua bahwa ini nanti yang ngurus kos-kosan yang ada rumah gitu. Apakah tahu? Pelan-pelan ya. Atau dikasih tahu? Iya. Ya. Ini kan dalam kasus ini. Saudara saksi yang sudah memberi keterangan di pihak ini di polisi, Ya. apakah ada pengaruh atau tekanan dari pihak lain? Tidak. Tidak ada. Terang saudara di benar? Ya. Nanti akan ditanyakan bersama. Ya. Nah, saudara tahu ini kan ada kasus nih. Kenapa nih terdakwa ada 5 orang nih, mulai dari Riri sama suami ibu. Saudara tahu apa yang dilakukan hingga sampai ke persidangan ini? Saya awalnya tidak mengetahui karena kan pertanyaan besarnya adalah kenapa anak-anak tidak tahu bahwa ini terjadi. Pada dasarnya kami kan anak-anak yang
tidak mengganggu orang tua pada saat orang tua masih ada. Nggak mungkin kan saya menanyakan, mama asetnya apa aja, Buya asetnya apa aja, terus mau kita urusin apa enggak. Saya dan keluarga saya memang tidak pernah ada dalam posisi yang seperti itu, dan kayaknya juga merasa tidak sopan gitu ya, karena masih ada beliaunya gitu. Jadi waktu itu saya baru mulai, kita sekeluarga sih baru mulai ada pertanyaan besar itu pada saat ibu saya meninggal. Jadi saya memang sempat mendengar bahwa ini kan kita bahwa kan ada surat wasiat kan pada saat ibu saya meninggal, kan alangkah baiknya kalau memang ada surat wasiat. Kami kakak beradik pun juga tidak mau ada pertengkaran yang kemudian mengenai wasiat itu. Jadi kalau ada surat wasiat itu menjadi pegangan kami. Nah pada saat itu juga pas lagi meninggal, kita juga karena tahunya setiap hari Riri itu bersama ibu saya, jadi kita pertama-tama yang kita tanyakan adalah, Riri, mama ada utang atau tidak kepada orang lain? Ada urusan yang nggak selesai atau tidak? Jawabannya tidak ada. Itu saja yang pertama-tama kita istilahnya pertanyakan. Sampai kemudian kita juga ingat bahwa di tahun 2015 ibu saya pernah bilang kepada kakak saya bahwa surat tanahnya itu hilang. Nah kemudian pas lagi surat tanah itu hilang, tapi juga dikatakan pada saat itu juga, udah jangan khawatir, itu udah diurusin. Sudah diurus. Iya. Waktu diurus itu ada keterangan almarhum orang tua siapa? Ngurus. Jadi kalau menurut saya pokoknya hanya menyebut lawyer, sudah diurusi oleh lawyer. Begitu pula juga kita menanyakan kepada Riri dan jawabannya juga sedang diurusi oleh lawyer yang kita tidak tahu namanya. Kemudian kenapa kau bisa tahu akhirnya? Akhirnya bagaimana? Ceritain dia. Kemudian pada saatnya itu nanti pas lagi kita setelah mama meninggal, kita juga menanyakan, nih kok kayak urusan surat wasiat ini kemana ya, urus kita nagihnya kemana, karena kan yang benar-benar yang biasanya mendampingi ibu saya pada hari itu kan Riri itu ya yang mulia. Jadi kita nanya, nih kok nggak ada penjelasan itu. Terus kakak saya juga menanyakan tentang ini surat, rasa mama pernah bilang lagi ngurusin surat tanah, mana kelanjutannya? Lagi-lagi jawabannya lagi diurus sama lawyer. Kemudian kakak saya itu kan memang yang satu tinggal di Bali, yang satu tinggal di Malang gitu, dan yang di Jakarta hanya saya, kakak saya yang nomor 2 dan adik saya. Nah itu kami juga dengan aktivitas masing-masing yang sehingga kadang-kadang waktu lewat sebulan, 2 bulan, tiba-tiba kami ingat lagi udah beberapa bulan kemudian, ini gimana urusannya? Kok belum ada jawaban juga? Terus iya nanti lagi diurusin gitu. Terus kemudian setelah setiap dia bilang kayak gitu tuh hilang sebulan, 2 bulan gitu. Sampai akhirnya kakak saya memutuskan untuk pulang dari Bali dan benar-benar yang ngurusin gitu. Dikejar sekali sama kakak saya, gimana sih itu, mana gitu. Izin yang mulia, ini ada WA dari klien kami ini katanya nggak kedengeran. Dari Ibu Riri nggak kedengeran. Halo Ibu Riri. Ya, Dengar? Kita jaga WA-nya bagus. mudah-mudahan nonton dari Ibu dengar Bu Riri? kalau dibuka baru mudah-mudahan. Ya mungkin sinyalnya putus-putus, kedengaran juga. Kalau yang mulia, jadi nggak nyambung yang mulia. Halo? Ibu Riri, kedengaran? Kalau dari Halo? Panir, Dengar kok? Jawab. iya saya yang mulia, kedengeran. Pada di samping mata ya. Baik, intinya tadi Iya. Ini terbongkarnya gimana gitu? terbongkarnya itu pada saat kakak saya memutuskan untuk benar-benar serius mencari tahu mengenai surat yang katanya sedang diurus ini. Jadi kakak saya yang benar-benar berdua itu langsung ngurusin sampai benar-benar nanya ke Riri, yang mana sih orangnya, yang mana sih yang ngurusin, sini deh nomor teleponnya mana, kita ketemu sampai akhirnya hampir mau 1 tahun ibu saya meninggal pun kita masih belum dapat kejelasan. Makanya di situ kakak saya benar-benar memutuskan, oke, ini kita harus kejar, ini udah kelamaan dan beneran kita harus cari tahu. Nah disinilah pelan-pelan akhirnya terbuka pelan-pelan, kayak akhirnya muncullah nama Farida, kemudian muncullah nama Cito, kemudian
Ya dari situlah Cito juga tiba-tiba yang tadinya istilahnya kita ketahui kakaknya menguruskan surat, tapi tiba-tiba akhirnya dia malah mengembalikan dengan memberitahukan bahwa maaf ya langsung aja. Jadi dari ketemu diri tadi, kemudian ketemu siapa lagi biar tahu bahwa ini ternyata. iya, kebongkarnya itu dari diri, terus kemudian diketemukan oleh Farida, yang kemudian Farida bilang katanya saya nggak tahu apa-apa, yang ngurusin namanya Cito, saya hanya bikin surat katanya gitu. Kemudian ketemu Cito. Kemudian beberapa bulan setelah surat tulis-tulis ketemu, diketemukanlah oleh Cito. Dan Dari Cito apa yang didapat? nah, Cito juga ketemunya kita pas lagi pertama ketemu di kantornya Farida. Terus kita ketemu lagi kedua, kita bilang apa bukti-bukti kalau memang Nah, kamu dua tahap demi tahap. Waktu pertama ketemu itu di kantor Ibu Farida, apa yang didapat dari situ? hanya mengatakan bahwa katanya dia sedang mengurusi surat-surat yang mengembalikan nama-nama surat itu, tapi maksudnya mengembalikan atas nama ibu saya gitu, mengurusi. Jadi nggak ada omongan tentang pengembalian nama apa segala macam, tidak ada, hanya mengurusi surat ibu saya yang hilang yang mulia. Terus kemudian ya sudah itu pertama kali ketemu. Terus saya bilang oke, kalau memang Anda yang mengurusi suratnya, tolong buktikan ke kami, tunjukkan ke kami bukti-bukti kalau memang Anda sedang mengurus. Apakah surat pengurusan kan harusnya ada gitu kan ya. Terus katanya kalau ibu saya sudah menerima uang apa segala macam, ya udah buktinya mana. Nah itu kemudian dari pertama kali kita ketemu itu kita butuh waktu beberapa bulan lagi untuk akhirnya ketemu lagi. Terus dia membawa katanya yang merupakan katanya adalah bukti-bukti bahwa ibu saya telah menerima uang, aliran uang dan segala macam. Yang kemudian saya juga sebagai kakak beradik begitu ditunjukkan itu kita langsung melihat, saya kan sangat mengenal ibu saya dan melihat bahwa tanda tangan itu nggak asli gitu loh. Dari situ mulai kita ini apa ya gitu. Kok mulai kayak begini? Terus kemudian akhirnya kita bilang lagi sama dia, dan itu bentuknya kopian. Aslinya tidak ditunjukkan. Tidak ditunjukkan. Makanya saya bilang saya perlu ketemu lagi dengan surat asli. Kalaupun bentuknya kwitansi apapun bentuknya, saya perlu lihat yang asli. Kemudian kita ketemu lagi setelah berapa bulan itu lagi ketemu lagi dengan Cito. Bilang apa Cito? Nah, pas lagi ketemu lagi, dia kasihlah kertas-kertas yang dia menjadikan bukti bahwa itu adalah tanda terima, gitu kwitansi atas tangan ibu saya. Terus kemudian kita udah mulai ini kamu benar ya, jangan sampai maksudnya kamu ini ada apa sih? Kok kita ngeliat ini kayaknya bukan akurat, ini kayak masih fresh semuanya kwitansi. Ini ada apa? Dan itu memang waktu itu dia sendiri, tidak dengan Farida, tidak dengan Riri. Akhirnya pada saat itu dia yang akhirnya yang kayak istilahnya kayak udah saya mah sebenarnya udahlah itu nggak bisa dilihat surat-surat itu semua palsu, itu semua buatan. Jadi kan saya lagi mikirin, ini maksudnya apa? Ya ini semua dalangnya kalau menurut Cito yang disebutkan adalah Riri dan Farida. Di situ kami ngerasa ini apa lagi gitu. Kemudian barulah di situ dia juga menawarkan jasa untuk memberikan istilahnya sini saya bagian deh asal saya juga dapat punya. Di sana dimonitor di yang mulia. Jadi mereka bukan dengar sini yang mulia. Siapa namanya yang habis baterai? Yang mau apa? Farida, Wina dan lainnya.